Di sini juga sebuah pelajaran bahwa salat itu adalah perkara penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah berat, segera salat. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang genting, tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Rasul langsung salat. Kenapa? Karena tahu bahwa masalah itu datang dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikannya. Maka salat itu menghubungkan tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas kisah-kisah Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kisah kali ini tidak terdapat isyaratnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kisah ini tercantum dalam hadis sahih yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian kita sudah mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa kita ulas kembali dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kisah ini disebut kisah Juraij Al-Abid, seorang ahli ibadah yang bernama Juraij yang hidup di zaman Bani Israel. Abu Hurairah radhiyallahu an menukilkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada bayi yang bisa bicara dalam ayunan ibundanya kecuali 3 bayi. Pertama, Isa bin Maryam. Dia bisa bicara saat dalam buayan ibundanya tercinta Maryam bintu Imran. Yang kedua, sahib Juraij yang kita akan kisahkan di sini. Dan yang ketiga, bayinya Masyitah, tukang sisir dari putri Fir'aun. Ketika hendak dilempar bayinya ke dalam kewali yang penuh dengan zait dan minyak itu, tiba-tiba ibunya hampir saja melepaskan keimanannya. Tapi sang bayi mengatakan, wahai ibunda, jangan kau sedihkan diriku, karena engkau berada di atas kebenaran. Inilah 3 bayi yang bisa bicara dari bayi-bayi ajaib di dunia. Isa bin Maryam, kemudian bayi yang kita akan kisahkan dalam kisah Juraij, dan juga bayinya Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun. Dan kesemuaan adalah keajaiban dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Juraij ini? Juraij ini pada awalnya dia seorang pedagang dan sukses dalam perniagaannya, menjadi orang kaya. Tetapi yang namanya kekayaan itu terkadang datang, terkadang pergi. Itulah sifat dunia. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia. Akhirnya satu waktu Juraij ini mengalami kebangkrutan sehingga dia menjadi miskin. Dari situ dia berpandangan bahwa perniagaan itu tidak ada kebaikan bagi kehidupannya. Akhirnya dia pun berniat untuk i'tizal, berlepas diri dari dunia dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibangunkan satu saumaah, tempat ibadah yang terbuat dari tanah.
Kemudian diletakkan beberapa jendela untuk melihat keluar. Sejak itulah Jurayz tidak pernah keluar dari saumaahnya kecuali dalam hajat-hajat penting saja. Jadi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hentinya di saumaahnya ini. Sampai pada waktunya ketika sang ibu berhajat kepada Jurayz dalam sebuah keperluan, maka ibunya kemudian memanggil-manggil dan mengatakan, "Ya Jurayz, ya Jurayz, wahai Jurayz, kemari." Lah Jurayz ini posisinya sedang salat. Sebenarnya kalau dalam Islam, kalau yang kita lakukan adalah salat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibunda kita, maka sebaiknya batalkan salat itu, kemudian langsung datang kepada ibu kita. Karena bagaimanapun seruan seorang ibu itu hukumnya wajib dibandingkan terus-menerus di atas salat sunnah. Tapi kalau seandainya kita sedang salat wajib, kemudian ibu kita memanggil-manggil, maka seharusnya memperpendek salatnya, memperpendek bacaannya supaya cepat datang kepada panggilan ibundanya. Tapi Jurayz ini adalah sang abid ahli ibadah dan tidak memiliki pengetahuan soal itu, padahal dia sedang salat sunnah. Harusnya dibatalkan itu salatnya. Malah kemudian dalam hatinya Jurayz pun berpikir, kalau saya batalkan salat saya sama dengan durhaka kepada Allah, tapi kalau saya tidak membatalkannya sama pula saya durhaka kepada orang tua. Maka terjadilah perang batin di hati Jurayz ini. Akhirnya dia memilih meneruskan salatnya dibandingkan memenuhi panggilan ibunya. Dan ini kejadiannya berkali-kali. Yang namanya seorang ibu, ikhwan, ini penting antum harus pahami bagi antum yang punya ibu. Seorang ibu itu punya kecemburuan kepada anaknya. Seorang ibu itu punya kecemburuan kepada anaknya. Dia tidak mau anaknya itu berpaling kepada hal-hal yang lain dibandingkan kepada dirinya. Itulah yang mengakibatkan ibunda Jurayz ini marah kepada Jurayz. Tapi semarah-marahnya seorang ibu kepada anak, walaupun dia berdoa keburukan kepada anak, tidak lain dan bukan karena luapan emosi dan kasih sayang. Makanya karena sudah berkali-kali ibundanya memanggil Jurayz asik salat sunnah terus, maka ibundanya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisati." Ya Allah, jangan kau wafatkan putraku Jurayz ini sampai dia melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Subhanallah. Nasib baik ibunya tidak mengatakan apa? Ya Allah, jangan kau matikan Jurayz ini sampai dia berzina dengan seorang pelacur. Tidak, ibunya tidak mengatakan begitu. Karena bagaimanapun kesalnya seorang anak, tidak mungkin seorang ibu menjerumuskan kepada perkara dosa besar. Cuma saking kesalnya saja dia mengatakan, ya Allah, jangan kau wafatkan si Jurayz sampai wajah dia melihat wanita-wanita pelacur. Hanya melihat wanita-wanita pelacur. Saking kesalnya. Karena begini, ikhwatul fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, doa seorang ibu ini bisa saja mustajab. Sampai ada seorang syekh bercerita, jadi ada anak remaja saking nakalnya, jadi orang tuanya ini marah. Akhirnya mendoakan kepada anaknya dan mengatakan, semoga ada peluru yang bersarang di kepalamu, katanya. Saking marahnya ini seorang ibu kepada anak remajanya ini, terucap kalimat seperti itu. Mudah-mudahan ada peluru yang bersarang di kepalamu, katanya. Rupanya berjalan waktu, anak ini tumbuh menjadi besar dan dewasa. Dan ini kejadiannya di Arab Saudi sana. Ketika sudah dewasa, sudah memang harus mencari pekerjaan, akhirnya dia masuk dalam dunia ketentaraan. Mungkin kalau di Indonesia ini mungkin daftar jadi anggota Polri atau TNI begitu. Jadi saat latihan, kawannya ini bermain-main dengan pistol, disangkanya serongsongnya kosong, kemudian diletakkan di kepalanya. Subhanallah, ketika pelatuknya ditarik, rupanya masih tersisa satu peluru di serongsongnya itu. Masuklah peluru ini ke dalam kepalanya, seketika kemudian dia meninggal dunia. Otomatis orang tuanya sedih. Tapi ibunya teringat 20 atau puluhan tahun yang silam, ketika anak ini remaja,
dia pernah mengatakan saat anaknya nakal, semoga ada peluru yang bersarang di kepalanya. Subhanallah, terkadang doa orang tua itu terkabulkan setelah terlupakan doanya. Sudah bertahun-tahun, rupanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang terjadi kepada Jurayz. Jadi ketika ibunya mengatakan Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat, ya Allah jangan kau wafatkan putraku sampai dia melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Subhanallah, di zaman itu yang namanya orang baik tidak semua orang senang. Sama di zaman sekarang, ada orang yang berbuat baik, tidak semua orang senang dengan kita, apalagi orang berbuat jahat. Karena memang ridha manusia itu sesuatu yang tidak mungkin diraih. Tidak mungkin orang itu mengumpulkan semua manusia suruh cinta kepada kita. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Lah ada orang-orang yang hasad dan dengki kepada Jurayz ini. Akhirnya ingin menghancurkan reputasinya, ingin menghancurkan kehormatannya, kemudian menyewa wanita pelacur agar menggoda sang Jurayz ini. Tapi Jurayz ini juga bukan semata-mata manusia biasa, dia wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mempertahankan keimanannya. Setiap wanita ini menggoda si Jurayz, tidak mempan. Sampai pada waktunya akhirnya bersiasatlah wanita licik pezinah ini berzinah dengan salah seorang penggembala kambing yang hidup di sekitar saumaahnya Jurayz itu. Berjalannya waktu, hari, minggu, bulan, hamilah wanita ini, kemudian melahirkan seorang anak. Lah ketika kemudian wanita ini melahirkan seorang anak, mulai dia memfitnah Jurayz. Dia bersumpah dengan sumpah palsu di hadapan manusia bahwa bayi yang dilahirkannya adalah bayi sang Jurayz. Ya, Jurayz pun geram akhirnya. Kemudian dia bertanya kepada wanita itu, apa betul bayi yang kau lahirkan adalah bayiku? Kata wanita ini, iya ini bayimu. Kata Jurayz, aku tidak pernah berhubungan dengan kamu. Tapi tetap wanita licik ini bersumpah bahwa itu bayinya, sehingga memancing orang-orang di sekitarnya marah kepada Jurayz karena tidak mau bertanggung jawab. Disitulah kemudian jatuh kehormatan sang wali Allah ini. Oh, rupanya dia seorang pezina, rupanya dia menghamili anak orang, rupanya dia punya anak hasil zinahnya. Maka masyarakat marah, kemudian menghancurkan tempat ibadah si Jurayz itu. Kemudian setelah dihancurkan tempat ibadah Jurayz ini, Jurayz dilaporkan kepada hakim yang ada di daerah itu. Kemudian ditangkap. Kemudian diinterogasi, apakah engkau memang betul menggauli wanita itu, menghamilinya, dan itu adalah putramu? Tetap Jurayz tidak mengakui karena memang tidak bersalah. Dia tidak melakukannya. Sampai akhirnya sang hakim pun memvonis Jurayz dan akan dihukum mati. Karena hukuman di zaman itu seperti itu. Ya. Kalau di zaman sekarang biasa aja, nggak dihukum ya, malah sengaja dihamili anak orang pula. Akhirnya kemudian sang Jurayz pun pulang. Di tengah perjalanan dia melewati, mungkin bahasa kita ini lokalisasi, tempat wanita-wanita remang-remang, tempat wanita gelap-gelap gitu ya, wanita pelacur. Kemudian dia berhenti di depan lokalisasi itu. Kemudian berteriak Jurayz ini kepada wanita yang mengklaim dia dihamili oleh dirinya. Dan Jurayz mengatakan, mana wanita yang mengaku berzinah denganku dan punya anak? Tiba-tiba wanita itu keluar dan membawa bayinya. Lah dari sini Jurayz kemudian mengumpulkan manusia bahwa dia tidak bersalah, dan dia minta izin kepada manusia di zaman itu untuk mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Di sini juga sebuah pelajaran bahwa sholat itu adalah perkara penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah berat, segera sholat. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang genting, tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Rasul langsung sholat. Kenapa? Karena tahu bahwa masalah itu datang dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikannya. Maka salat itu menghubungkan tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jurayz selesai salat, kemudian Jurayz pun memanggil bayi itu untuk diletakkan di hadapannya. Kemudian dicubit dan mengatakan, "Man abuka ya gulam?" Siapa bapakmu sebenarnya? Di sinilah keajaibannya, tiba-tiba bayi ini bicara, kemudian mengatakan, "Abi
ra'al ghanam. Bapakku adalah penggembala kambing. Coba kalau kita bisa mencubit setiap bayi bisa bicara dan mengatakan siapa bapakmu, apa enggak heboh satu dunia tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bayi yang bisa bicara, kata Abu Hurairah, cuma 3 saja, walaupun ada yang lainnya. Kalau hari ini ada bayi bisa bicara, yakinkan di belakang punggungnya ada baterainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian bayi itu berbicara dan mengatakan ayahku penggembala kambing, barulah kemudian manusia sadar yang tadinya sudah merobohkan tempat ibadah Jurez, mereka minta maaf. Kemudian mereka berjanji untuk membuat tempat ibadah yang terbuat dari emas supaya Jurez lebih senang lagi untuk beribadah kepada Allah. Tapi Jurez menolaknya, tidak mau. Dia hanya ingin bangunkan kembali tempat ibadahnya sedia kala. Saya tidak mau lebih daripada itu. Karena memang tujuan dia menciptakan atau membangun tempat ibadah itu ingin menjauh dari dunia. Kalau tempat ibadahnya terbuat dari emas, bukan menjauh dari dunia namanya, mendekat kepada dunia. Makanya dia tidak mau bangunkan sediakan. Maka manusia pun kemudian berbondong-bondong membangunkan tempat ibadah yang mereka sudah hancurkan. Dari sini Jurez mengatakan, inilah doa ibuku, katanya. Inilah doa ibuku yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian Jurez mengatakan, ya Allah, nasib baik ibuku tidak mengatakan, ya Allah jangan kau wafatkan Jurez sampai dia melakukan perzinahan. Sebab kalau ini yang didoakan ibunya, pasti terjadi kan begitu. Tapi ibunya tidak mendoakan seperti ini. Dan ini juga pelajaran bagi setiap orang tua, semarah apapun kepada anak, jangan mendoakan doa buruk. Lihat Imam Sudais dalam biografinya. Imam Sudais ma'ruf, hampir semua imam-imam ingin meniru suaranya. Imam Sudais dalam biografinya ketika waktu remaja nakal juga sama dengan kita, namanya anak remaja, nakal juga, terkadang membuat jengkel ibundanya. Tapi ibunda Imam Sudais ini selalu mengatakan, ya Sudais, daripada engkau nakal sebaiknya idhab ilal haram, pergi kau ke haram, semoga Allah jadikan imam di situ. Selalu ibunya kalau marah kepada Sudais ini selalu ngomong begitu, sebaiknya kau pergi ke haram sana, semoga Allah jadikan kau imam di sana. Subhanallah, berjalannya waktu, siapa yang tidak kenal Imam Sudais? Apalagi di bulan Ramadan, suaranya ditunggu-tunggu, kunutnya ditunggu-tunggu. Itu berkat daripada doa ibunya. Padahal ibunya berdua sedang marah tuh. Macam mana ibunya berdua sedang ikhlas, sedang marah saja mustajab. Maka antum begitu, kalau marah sama anak, pergi ke daerah ilmi sana, semoga jadi imam, gantikan Abu Humairah di sana umpamanya, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan terbaik kepada anak kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian tempat ibadah itu dibangun, kemudian Jurez kembali menjadi ahli ibadah, maka nama Jurez tersebar kemana-mana. Maka dikenallah dalam sejarah sebagai Jurayj al-Abid, Jurez ahli ibadah. Pelajarannya di sini apa? Pelajarannya di sini bahwa birrul walidain itu lebih diutamakan dibandingkan salat sunnah. Walaupun hanya panggilan ibundanya, walaupun panggilan itu kita sudah tahu, alah paling orang tua nyuruh ini itu perkara remeh, jangan diremehkan. Walaupun perintahnya tidak berat. Contoh umpamanya dalam kisah seorang alim, seorang ulama muhadditsin namanya Shuraih. Ada seorang ahli hadis, ya, namanya Shuraih rahimahullahu taala. Jadi Shuraih ini ketika dia sedang mengajar hadis, murid-muridnya datang dari mana-mana. Tiba-tiba dia sedang mengajarkan hadis Shuraih ataupun Haywah ibn Shuraih, Haywah ibn Shuraih. Haywah ini tiba-tiba dari sayup-sayup mendengar ibunya sedang memanggil dia. Ya Haywah, ya Haywah, katanya. Langsung Haywah pun menutup kitab hadisnya dan mengatakan kepada murid-muridnya, terserah kalian, apakah kalian mau menunggu setelah aku datang kepada panggilan ibuku, atau kita liburkan kajian? Tapi muridnya mengatakan, tidak, kami tunggu wahai imam. Dia tutup kajiannya, dia datang ke panggilan ibunya, padahal ibunya itu sedikit ada masalah di kepalanya, ada gila-gilanya. Tapi tetap Haywah ini mendatangi panggilan ibunya, rupanya hanya disuruh apa? Memberi makan ayam. Jadi disuruh memberikan makan ayam, padahal dia sedang mengajar hadis. Dia sedang berceramah, tahu-tahu disuruh ngasih makan ayam. Tapi bagi Haywah ibn Shuraih rahimahullahu taala,
panggilan ibu itu wajib hukumnya, sementara mengajar itu bisa saja fardu kifayah atau mungkin sunnah. Makanya kenapa kemudian dalam Al-Quran sendiri disyaratkan, Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kau katakan kalimat uff. Bayangkan, Ibnu Katsir menukilkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ada kalimat yang lebih pendek daripada uff tentu pasti dilarang dalam Al-Quran. Tapi itulah kalimat yang paling pendek, alif dan fa, uff. Atau bahasa kita ya. Gitu kan, pemain orang tuanya, fulan kesini, nah itu saja sudah masuk tuh uff. Apalagi kemudian sambil gedumal gitu ya, aduh ini itu, nah, itu sudah masuk pada ukukul walidain. Karena ukukul walidain ini terkadang perkara-perkara yang kita tidak sangka itu bagian daripada durhaka, rupanya masuk dalam durhaka. Abdullah ibn Abbas pernah ditanya tentang makna birrul walidain. Kata Abdullah bin Abbas, makna itu luas, tidak mungkin saya jawab dalam waktu yang singkat, ini perlu daurah katanya. Kemudian ditanya lagi, ya sudah kalau begitu apa makna ukuk wahai Ibnu Abbas, apa sih makna durhaka kepada orang tua itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, semata-mata engkau kebutkan pakaianmu seperti ini, dikebutkan seperti ini, kan namanya di padang pasir kan mesti ada debunya tuh ya. Semata-mata mengebutkan pakaianmu, kemudian debunya terbang ke muka ibumu, maka itu sudah dianggap ukukul walidain, kata Ibnu Abbas. Hanya semata-mata mengebutkan pakaian, padahal kan tidak ada tujuan untuk memberikan debu kepada wajah orang tua kita kan, karena terkadang debu itu juga tidak terlihat, hanya tertempa angin. Makanya kalau mengebutkan sesuatu jauh-jauh dari orang tua, boleh jadi ada debu yang terbang kemudian terkena wajahnya, karena Ibnu Abbas menganggap itu bagian daripada ukukul walidain, itu bagian daripada durhaka kepada orang tua. Maka dari sini penting, apalagi di bulan Ramadan, maka silaturahim kepada orang tua itu adalah perkara yang sangat besar setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.